Pria ini lagi asik mau makan burgernya, dan di taman itu ada bocil juga nih yang lagi main. Tiba-tiba aja burgernya itu hidup dan kelaparan. Si bocil tadi langsung dimakan. Pria itu dikejar juga guys. Dia berusaha kabur dan beruntung dia masuk ke sebuah kereta. Burger hidup itu nggak bisa ngejar dia lagi. Nah pas dia kira udah aman, ternyata burger hidup itu masih ngejar di belakang. Bahkan keretanya aja dimakanin nih. Sampai akhirnya kereta itu hancur. Tapi pria itu masih selamat guys, dan dia nemuin sebuah mobil. Si burger terus-terusan makan apapun yang ada di kota itu. Sampai ukurannya udah gede banget dan susah. Pria itu udah gak bisa kabur, bahkan dia dimakan tuh sama mobilnya. Tapi dia masih hidup guys. Bahkan di dalam perut burger itu dia ketemu lagi nih sama si bocil tadi. Dia pegangin bocil itu erat-erat, dan pria itu pakai mobilnya untuk merusak perut si burger. Sampai akhirnya burger raksasa itu meledak dan isi perutnya keluar semua. Bocil dan pria itu berhasil keluar juga. Udah seneng kan tuh? Ternyata burger hidupnya gak cuma satu guys, masih ada banyak nih. Ini sih siap-siap dimakan lagi aja deh tuh. Kota ini terkutuk, siapapun yang berantem bakal pelan-pelan berubah jadi patung batu kayak gini. Tapi anak cowok ini spesial, darahnya bisa nyembuhin bagian tubuh yang udah jadi batu, bisa balik lagi. Ini dia lagi nyembuhin anjingnya yang abis berantem. Nah, tapi dia punya seorang kakak yang jahat, hobinya cari ribut sama orang. Si kakak gak peduli sama kutukan itu, karena kan ada adiknya yang siap nyembuhin dia kapanpun tiap abis berantem. Walau punya kakak yang jahat, adiknya ini masih berharap kakaknya sadar dan berubah jadi baik. Tapi yang ada si kakak justru malah makin kejam. Bahkan dia biarin teman-temannya ngambil darah adiknya untuk nyembuhin kutukan batu mereka. Si adik kesakitan sampai pingsan, dan anjing kesayangannya mau nolongin dia. Tapi pas sadar, dia malah ngeliat si kakak udah menghabisi anjingnya itu. Fotonya sama si kakak juga dihancurin. Ternyata kakaknya ini bener-bener udah gak sayang sama dia, cuma butuh darahnya aja. Kebencian di hatinya udah menumpuk, dan akhirnya mengubah tubuh si adik jadi batu juga. Jadi sekarang udah gak ada lagi darah ajaib yang bisa nyembuhin kutukan batu itu. Pas ngeliat ada siput, cowok ini langsung ngasih garam. Siput tuh gak bisa guys kalau dikasih garam, langsung mati. Setelah puas nih sama apa yang udah dia lakuin, cowok ini mau balik masuk ke rumahnya. Nah tapi pas mau buka pintu, dia kaget banget. Jari-jarinya udah berubah jadi siput. Dia kena karmanya tuh. Cowok ini langsung panik banget, dia ketakutan. Tapi ternyata itu tuh cuma mimpi. Tangannya baik-baik aja guys. Dia langsung lega dan ya udah lanjut tidur lagi. Tangannya sih gak apa-apa ya, tapi lihat nih kakinya, makanya jangan jahat. Ada seorang pria yang terkurung di dalam penjara, tapi dia bawa sesuatu nih guys. Dia bawa ramuan ajaib. Ramuan itu langsung dia minum, dan pria ini mulai ngerasain sesuatu nih di tubuhnya. Ternyata dia berubah wujud kayak gini, jadi seekor burung kecil. Sekarang dia jadi punya sayap, dan dia bisa nih kabur lewat sela-sela di penjaranya ini. Dia berhasil keluar, dan udah seneng banget kan, akhirnya bisa bebas dari penjara itu. Tapi baru juga keluar, dia malah diangkut tuh sama burung besar. Ya begitu deh nasibnya. Cowok ini pengen punya badan yang bagus nih, makanya dia rajin nge-gym. Dia udah latihan pakai barbel kayak gini, tapi susah, yang ada dia malah capek. Nah, pas udah mau pulang, tiba-tiba ada seorang pria yang nyamperin dia. Pria itu bilang dia punya obat yang bisa bikin tangannya jadi berotot. Dia dikasih obatnya tuh, dan karena dia emang udah pengen banget punya otot, ya udah obatnya itu langsung diminum. Dah abis ditelan, bener dong, ototnya langsung muncul. Tangannya langsung jadi besar dan kekar, keren banget. Tapi obatnya cuma ngaruh di satu tangannya aja, gimana tuh ya? Pria ini baru masuk penjara, tapi isi penjara itu tuh jagoan semua guys. Badannya gede-gede, dia jadi ketakutan. Pas sendiri gini sih dia aman-aman aja. Tapi di jam istirahat, semua tahanan itu pada keluar kan, dan dia yang kelihatan lemah udah diincar nih. Pokoknya dia tuh digangguin terus, kasihan banget. Terus mereka semua makan kan nih di satu ruangan. Belum apa-apa, makanan pria ini udah direbut. Udah gitu pas balik badan, ternyata dia ngalangin jalan orang ini. Dia tuh yang paling ditakutin di penjara itu. Si lemah ini langsung diamuk dong, dan pas dia udah terpojok, ada kecoa guys. Ternyata pria berbadan besar itu takut sama kecoa. Orang-orang di situ ngiranya si pria kecil ini berhasil ngalahin si jagoan kan. Keadaan jadi berubah nih, dia jadi yang paling hebat. Bahkan si pria besar jadi budaknya karena takut kan diancam kecoa. Tapi ternyata itu semua cuma hayalan pria lemah ini aja. Si jagoan ini sih gak takut kecoa, kena deh tuh dia. Ada seorang pria yang baru buka salon. Dia semangat banget nih nyiapin semuanya. Terus pelanggan
pertamanya dateng. Dia udah siap mau ngasih pelayanan yang terbaik. Cewek ini minta rambutnya dipotong. Dan pas udah hampir jadi, ini ada satu rambut nanggung yang harus dipotong. Nah masalahnya kepala si cewek gerak-gerak mulu. Sampai akhirnya pria itu malah gak sengaja motong sebanyak ini. Kuncirannya tinggal sebelah. Dia panik dong, berusaha ditempelin lagi, tapi gak bisa. Dicoba pakai jepitan juga gak bisa. Dicoba lagi nih, dicatok. Siapa tahu bisa nempel kan. Rambutnya malah kebakar gosong kayak gini. Bener-bener hancur guys. Untung cewek itu belum sadar sih. Udah deh, pria ini pasrah, udah siap diamuk nih. Tapi tiba-tiba dia kepikiran. Kunciran satunya diarahin ke tengah, jadi modal baru kan tuh. Pas ditunjukin, di luar dugaan cewek itu ternyata suka guys. Berhasil deh nih salonnya, dan dia udah siap nunggu pelanggan selanjutnya. Anak cowok ini suka banget main di rumah pohonnya. Tapi suatu hari keluarganya pindah rumah. Mau gak mau dia harus tinggalin rumah pohonnya ini. Secara ajaib rumah pohon itu hidup. Dan dia juga gak mau berpisah sama si anak tadi. Dia mau nyusulin. Sementara di komplek rumahnya yang baru, anak ini berusaha nyari pengganti si rumah pohon. Tapi tetap aja dia gak bisa ngelupain rumah pohonnya dulu. Si rumah pohon juga udah nyusul nih. Dia cari-cari rumah barunya anak itu. Terus dia lihat ini mobil keluarganya terparkir. Berarti itu tempat tinggal barunya. Si rumah pohon udah semangat, tapi pas ngeliat ini dia jadi sedih karena anak itu punya rumah-rumahan yang baru. Dia kecewa dan akhirnya pergi. Anak ini keluar dan sadar kalau si rumah pohon sempat ke situ, jadi dia kejar. Untung masih ada nih guys. Anak itu seneng banget karena bisa ketemu sama rumah pohonnya lagi. Dan teman-teman kompleknya juga dibolehin ikut main bareng. Si rumah pohon jadi seneng deh. Ayah dan anak ini deket banget. Mereka selalu ngabisin waktu bersama. Tapi suatu hari anak itu kecelakaan dan jatuh koma. Udah berbulan-bulan dia gak sadarkan diri. Si ayah selalu ada di samping anaknya yang koma ini. Sambil dia juga nyetelin kotak musik kesayangan anaknya. Tiap ngedenger musik itu, tubuh si anak sedikit ngerespon. Di alam bawah sadar, anak itu berusaha nyari sumber musiknya. Dia pengen kembali ke sisi ayahnya. Tiap hari kotak musiknya disetelin terus. Ayahnya benar-benar berharap anaknya ini bisa segera bangun lagi. Tapi suatu hari si ayah gak sengaja ngejatuhin kotak musiknya sampai rusak. Dia udah berusaha ngebetulin tapi gagal. Karena gak ngedenger suara musik itu lagi, di alam bawah sadar anaknya ini ketakutan. Semua jadi gelap. Sampai si ayah akhirnya bersenandung. Dia nyanyiin lagu yang sama kayak kotak musik itu. Anaknya ngedenger. Dia berusaha nyari-nyari sumber suara ayahnya. Anak ini jalan terus sampai dia lihat di ujung ada cahaya terang. Dia langsung lari ke sana. Ternyata cahaya itu ngebawa dia kembali sadar guys. Dan dia bisa bersama ayahnya lagi. Anak ini punya ayah yang sibuk banget, gak pernah ada waktu untuk main sama dia. Bahkan ini dia dititipin ke rumah kakeknya karena si ayah ada kerjaan. Anak ini jadi bete, dia kira kakeknya ngebosenin. Sampai tiba-tiba si kakek ngajakin dia main pakai gerobak kecil. Sambil jalan, kakeknya nyeritain hal-hal yang seru. Mereka ngebayangin berpetualang di hutan, naik perahu, naik pesawat. Anak ini bener-bener seneng. Seharian dia ngabisin waktu sama kakeknya yang ternyata seru. Mereka juga ngebayangin petualangan luar angkasa kayak gini. Sampai tiba-tiba suara ayahnya nyadarin mereka. Ternyata udah sore dan ini anaknya udah kotor semua. Tapi begitu si ayah ngeliat gerobak merah ini, dia jadi inget masa kecilnya dulu yang sering main pakai itu juga. Baru deh ayahnya jadi sadar dan akhirnya dia ngeluangin waktu untuk bisa main sama anaknya. Seru banget nih ya.